warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'du. Sahabati fatayat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama mengucap syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat, rizki dan anugerah kepada kita sehingga pada sampai detik ini kita masih diberi izin untuk bernapas. Dan sampai saat ini kita masih diberi izin untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Sahabati fatayat rahimakumullah. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan garibaan beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pembawa cahaya ilmu dan yang selalu kita harapkan syafaatnya di dunia dan di akhirat. Sahabati fatayat yang berbahagia. Salah satu suasana yang lebih sering kita temukan di bulan Ramadan ini adalah bagaimana suasana seorang ibu yang bangun lebih cepat agar bisa menyiapkan hidangan untuk suami dan anaknya. Dan bagaimana suasana seorang anak yang dengan susah payah menahan rasa ngantuk dan malasnya. Juga bagaimana suara sirine, suara kentongan, dan suara-suara lainnya bersahut-sahutan agar kaum muslimin dan muslimat meninggalkan bantal dan bangun dari kasurnya untuk melaksanakan apa yang kita namakan dengan ibadah sahur. Sahur bukanlah aktivitas biasa dan sekedar makan dan minum yang tidak punya arti dan tidak punya makna. Atau dengan kata lain, sahur kita laksanakan hanya untuk menahan dari rasa lapar dan dahaga. Banyak keutamaan atau hikmah juga fadilah yang terkandung di dalam ibadah sahur. Inilah kemudian yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Keutamaan dalam ibadah sahur. Melaksanakan sahur berarti kita mengikuti sunnah baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti sabda beliau, "Tasahharu walau bicira'atin mimma'in." Hendaklah kalian bersahur meskipun hanya seteguk air. Jadi, sahur bukan untuk memakan badan, bukan pula untuk sekedar bangun lalu makan. Tapi dengan kita sahur, kita sudah mengikuti suri toladan dari manusia utama yang hendaknya menjadi pedoman dalam setiap sendi-sendi kehidupan yang kita jalani, yakni beliau baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabati fatayat rahimakumullah. Keutamaan sahur yang kedua, di dalam menjalankan ibadah sahur ada keberkahan di dalamnya. Seperti sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Tasahharu fa inna fi sahurim barokah." Artinya, sahurlah kalian, karena di dalam sahur itu mengandung keberkahan. Jadi sahabat fatayat, saat kita menjalankan ibadah makan sahur, maka akan ada keberkahan-keberkahan di dalamnya. Apa itu keberkahan sahabat fatayat? Keberkahan adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Dan insya Allah dengan kita menjalankan ibadah sahur, maka kita akan dilimpahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beribu-ribu kebaikan. Amin Allahumma amin. Kemudian keutamaan ibadah sahur yang ketiga adalah sahur itu pembeda dari kuasanya ahli kitab. Jadi sahur sahabat fatayat menjadi pembeda
antara umat Muslim dengan Yahudi dan Nasrani. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyama ahli kitabi aklawu sah." Yang membedakan antara puasa kita dan puasa ahli kitab adalah makan sah. Sabuk ini merupakan ciri khas puasa kita umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian, keutamaan ibadah sahur yang keempat, yang artinya sahur adalah makanan berkah. Maka, janganlah kalian tinggalkan walaupun salah seorang dari kalian hanya menekuk setepuk air. Karena Allah dan para malaikatnya bersalawat atas orang-orang yang makan sahri. Jadi sangat luar biasa sekali sahabat Hatayat, keutamaan daripada ibadah sahur. Allah dan para malaikatnya bersalawat atas orang-orang yang makan sahur. Maksud salawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang sahur, salah satunya adalah Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang sahur. Sedangkan sholawat dari malaikat adalah doa dan permohonan ampunan kita kepada Allah untuk orang yang makan sahur. Sahabat Fatayat rahimakumullah, itulah keutamaan ibadah sahur. Tentu masih banyak sekali keutamaan ibadah sahur yang tidak bisa saya sebutkan. Semoga Ramadan ini kita bisa mendapatkan banyak-banyak keberkahan di dalam menjalankan ibadah sahur. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Semoga kita dapat bertemukan kembali dengan Ramadan berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.